Udah ketemu Gala belum? Ini sampai sekarang Belum ya. Ini kalian kan ada mendapat akses seluas-luasnya ya untuk bertemu Gala, tapi ternyata tidak ya, susah ya. susah. Oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat ya, khususnya. Saya minta diboikot aja pemberitaan tentang Gala dari baik keluarga besar atau mertua yang ke sana, karena nggak ada manfaatnya. Hanya meraih simpati masyarakat, tapi mereka tidak punya empati untuk mempertemukan antara kakek ini dengan cucunya, dengan Gala ya. Sama tantenya. Ya tantenya gitu. Kalau bisa diboikot, jangan diberitakan lagi, dan kalau bisa nggak usah ada penggalangan dana gitu. Saya yakin kalau Gala kembali ke Pak Dodi dalam waktu 3 tahun tidak makmur, susah, kita kembalikan. Karena mereka yang paling tepat untuk memberi kasih sayang, karena ini adalah adik dari almarhum Vanessa. Ini merupakan satu kejahatan dalam bidang anak kecil ya, kemanusiaan. Itu menghalangi hak asasi, menghalangi cucu bertemu dengan kakek juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Menanggapi kritikan orang pihak ketiga ataupun sindiran pihak ketiga. Kenapa? Karena orang yang menyindir pihak ketiga ini kadang-kadang rumah tangganya aja kagak beres. Rumah tangganya kagak beres, anaknya kagak diurus ya. Jadi saya sebenarnya nggak mau menanggapi, kecuali kalau rumah tangganya itu lebih baik daripada rumah tangga saya, atau anak-anaknya lebih baik daripada anak-anak saya, mungkin saya mau menanggapi. Jadi ini hanya sebagai karena itu bertanya juga ya, itu intinya. Jadi sebenarnya saya nggak pingin, cuman masih juga saya jadinya ya. Saya dengar rumah tangga yang kagak beres. Nah, anaknya cuman anak saya 4, alhamdulillah ya. Kuliah anak saya sampai semuanya kuliah anak saya, betul saya. Mohon maaf guys, bukan saya membanggakan diri. Dan saya bagaimanapun saya bertanggung jawab terhadap anak saya, dan saya akui bahwa itu anak saya. Ada ini kadang-kadang cerita beritanya sedang kemana-mana lagi, saya bingung. Jadi makanya saya untuk pihak ketiga yang merasa ya tidak senang melihat orang susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah, mohon kiranya koreksilah diri. Ya, kalau bertobatlah kepada Tuhan. Kadang-kadang bawa nama Tuhan lagi. Kadang bingung saya, dia bawa nama Tuhan di segala macam. Udah koreksi diri, dia belum. Untuk Gala, kakek atau Dedi belum bisa ketemu Gala. Mudah-mudahan insya Allah kalau nanti dibantu sama Bang Farhat, ya Dedi bisa ketemu sama Gala, sama Tante Mayang juga. Kita bisa main-main sama Gala. Oke, inilah suka dukanya perjuangan dari kakek Dodi untuk bertemu cucunya yang ternyata dipersulit gitu ya. Padahal kan hanya di wajahnya aja manis-manis akan bersama-sama merawat, ternyata tidak gitu. Ini merupakan satu kejahatan dalam bidang anak kecil ya, kemanusiaan. Itu menghalangi hak asasi, menghalangi cucu bertemu dengan kakek juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Semangat terus Pak Dodi. Bahwa hukum tidak pernah tidur, insya Allah nanti akan berpihak kepada mudah-mudahan video ini dapat dilihat oleh para hakim nanti dalam memutuskan agar bisa mengambil keputusan yang adil. Amin. Ya, salam pandai. Makasih Pak Dodi. Ya, kayak kemarin saya Dedi dengar kan kalau misalnya mau bawa Gala harus izin dulu dengan Faisal. Nah, itu kata-kata izin itu yang membuat Dedi itu kan nggak elok gitu ya, harus izin. Kan Gala itu kan darah daging Dedi ya, cucu gitu. Kenapa harus ada izin gitu? Mungkin kata-katanya itu yang nggak berkenan lah di keluarga. Mungkin katakannya kalau bisa diganti silakan, kalau mau bawa Gala atau mau main Pak Dodi silakan bawa gitu. Tanpa ada embel-embel izin gitu. Itulah yang membuat keluarga dan Dedi tuh kok seperti itu gitu. Jadi akses untuk ketemu dengan Gala tuh kayak seperti dipersulit gitu. Mayang juga kangen kan sebagai dia tantenya, pengen juga main dengan Gala. Jadi ya itu sih alasannya. Ngapain saya silaturahmi kepada Pak Dodi? Bukannya kalau dia mau silaturahmi, saya terus terang saja tidak ada kepentingan saya. Ya setelah melihat berita yang seperti itu, yang dia dibilang harus izin gitu ya, akhirnya dia juga nggak berkenan lah ke sana gitu. Jadi nanti nggak ada komunikasi, artinya belum komunikasi lagi sih, belum silaturahmi ke sana gitu. Karena jadi udah segan gitu ya melihat pemberitaan yang menurut Dedi itu tidak elok lah gitu. Nah, yang tambah lagi kecewa, dibatalkan. Begitu itu sudah saya tangan, dibatalkan lagi keputusan pengadilan hak waris tadi. Kan? Coba. Jadi itu di situ pun pembatalan pun kan sudah saya
secara terang-terangan saya dibohongin menurut saya. Terakhir ketemu Gala yang waktu kapan ya? Udah lama sekali ya, Pak. Yang Ya? mereka datang ke pengadilan. Waktu yang terakhir itu kita mau ajak ke Ancol aja itu juga nggak ketemu, masih di atas gitu. Waktu nggak dikasih kan sama Pak Faisal, kita mau ajak jalan Gala ke Ancol dan itu pun nggak ketemu. Jadi waduh lama sekali. Enggak lama. Berarti ketemu yang waktu ini ada sidang kunjungan. Iya. Ya, sidang kunjungan. Nah, itu ketemu ya. Nah, itu juga kan nggak lama karena situasi dan kondisinya kan sangat banyak orang di situ, nggak sempet ya, quality time-nya kurang gitu. Tapi paling tidak sudah ketemulah Mayang sama Dedi, ketemu Gala pada saat itu. Jadi sebulan yang lalu berarti sebelum puasa lah udah ketemu Gala. Ya. Saya nggak mau berkomunikasi dengan. Ngapain saya berkomunikasi dengan orang seperti itu? Yang ngomong A sekarang udah sore B lagi. Udah tanda tangan batalin. Gimana sih kita dapat laki-laki? Nah, uang sebanyak segitu nggak deh? Udah basa-basi pada cucunya. Aduh, itu bukan uang sedikit loh. Ya karena korbannya banyak banget dan maksudnya ya lu kan si Uya kan udah baik-baik bagus-bagus membantuin lu kan ngomong sambil nangis-nangis di rumah sakit buat bayar apa tadi aku bilang kontrakan kliniknya. Berarti ya kan karena kasihan ngasih ke dia 100 juta. Kalau mau minjem ngomong minjem toh. Tapi kan ini kan jahat, niatnya jadi nipu. Jadi lu ngerjain orang, suruh sini lah, si Uya disuruh ke sana lah, disuruh ketemu inilah, Uya disuruh ketemu Bimobnya lah, apa segala macem. Tapi hasilnya nggak ada, mobilnya tuh nggak ada. Jadi di sini aku tegasin sekali lagi, nggak ada dari salah satu pun dari aku maupun Uya yang meng-cancel mobilnya. Tapi memang mobilnya itu cuma dikirimin foto dan aku nggak pernah lihat mobilnya itu ada nyata, gitu. Jadi kayaknya halusinasi dia. Dan buat kalian ya, gue kasih tahu ya, kalau ada terima jualan barang dari Medina apa segala macam, itu belum tentu punya dia. Kayak yang tadi contohnya, yang dia bilang mobil gue, padahal mobil itu punya si Ruda. Jadi dia jual-jualin foto mobil orang. Salah seorang teman artis juga harusnya kan ada di TV. Gue kenapa harus ngomong, karena dari kemarin gue udah diem aja, udah nggak ngomong. Instagram gue sama sekali nggak cerita Mbak ini udah ngomong sama dia tentang cerita yang kasar. Gue ditutup, gue ditawarin mobil, gue mau jual mobil, ya kan, gue suruh transfer BP cepat. Nanti pas BP gue melihat mobilnya ini tuh akhirnya mobilnya fiktif dan bukan mobil dia. Jadi dia tuh telepon aku, dia bilang dia di rumah sakit apa segala macam. Kan kalau dia ada sikat-sikat tangannya sendiri apa segala macam, itu kan stres. Kebetulan kan saya pecinta ODGJ ya, bisa dilihat dari saya tiap minggu ke panti-panti ODGJ, karena saya pecinta ODGJ. Jadi kalau saya lihat orang ODGJ tuh bawanya kasihan gitu, pengen mencoba untuk membawa dia jadi normal. Tapi dideketin dibawa jadi normal, duit saya mau dimamam. ODGJ-nya ini kayaknya mesti diisolasi. Isolasi sih. Nah terus dia telepon aku nih pagi-pagi, oi baru bangun, teleponin aku dari semalam, Cong. Jadi DP nggak? Bisa gue cancel kalau jadi. Uya juga kayaknya mau. Uya juga kayaknya mau. Terus dia bilang ke Uya dengan hal yang sama. Jadi juga kayak mau nih gitu biar cepet-cepetan. Nah dia cerita sama Uya, nangis-nangis gitu, katanya mau bayar klinik kontrakan kliniknya habis, nggak ada duit apa segala macem. Nah terus si Uya kasihan akhirnya. Terus ya udah gue beli mobil, tapi gue mau lihat dulu. Yaudah mobilnya di rumah sakit kak, aku lagi di rumah sakit. Nah sampai sana mobilnya nggak ada juga. Mobilnya nggak ada, tapi Uya tetap transferin dia 100 juta langsung saat itu. Pakai surat perjanjiannya aku belum lihat sih, tapi di Uya kayaknya ada. Mbak kalian habis ini ke Uya aja. Terus gitu, deket kan? Nah, terus itu 100 JT surat perjanjiannya. Aku belum lihat sih soal fisiknya hijau, tapi dia bilang ada surat perjanjiannya. Makanya dia naik ke atas ketemu Medina itu untuk tanda tangan surat perjanjian, bukan buat jenguk si Medina. Dia halu, dia mau nggak beli temen kayak sekarang gitu kan. Itu tuh salah satu modus dia post di Instagram, gue deket sama artis ini, gue deket sama artis itu, kayak Raffi gitu, dijual namanya gitu, kayak tadi ke siapa namanya, Kiki ya gitu modusnya. Terus kalau sama si Uya, dia bilangnya kan, dia bilang ke Uya kan itu mobil dia mau jual mobilnya itu karena untuk bayar klinik, kontrakan klinik itu. Nah terus gitu ternyata mobilnya itu
Uya belum lihat akhirnya sama kayak ke aku. Sampai si Uya telepon aku, Nis gimana sih lu beli mobil sama Medina ya, katanya semalam. Iya. Terus mobilnya mana? Belum datang. Gue juga mobilnya di sini lah, di situ lah. Alasannya sama tentang sendawa. Terus udah gitu mobilnya di sini gitu, sama kayak tadi, lama nggak nyampe. Intinya Uya nggak tahu cerita aku gimana, intinya Uya nggak lihat mobilnya sama sekali, tapi ketemu sama satu orang namanya Guda. Nah, Guda ini Guda ini disuruh sama Medina dikasih Rp4 juta untuk mobil Alphardnya. Tapi si Guda disuruh ngomong ke si Uya kalau mobilnya ini punya Medina, padahal sebenarnya mobilnya ini tuh punya si Guda. Jadi Medina tuh ngaku-ngaku mobil ini mobil gue, padahal mobil orang-orang gitu. Itu modus dia yang terbaru. Cara mobil. Makanya dia kan suka banget tuh foto sama artis-artis gitu kan. Biar orang-orang percaya. Jadi dia kalau misalkan bawa nama artis gitu kayak ke si Kiki, bawa nama Raffi, saya manajemennya Raffi, orang sambil nangis-nangis di kantor Kiki, orang percaya tuh. Orang awam percaya. Kan kasihan kan. Terus gitu ternyata dicek ke Raffinya nggak ada. Nah terus kalau ke Uya kan juga kemarin dia gitu. Kakak Uya jenguk aku begitu. Orang pikir dia temennya Uya gitu kan. Kalau sekarang lagi deket sama siapa tuh dia? Lagi posting-posting sama Penny Rose ya. Ya Penny Rose ya masih nggak apa-apa, belum kena tipu aja ya kan. Kalau udah kena tipu baru nyaho. Terus lagi sama kan kayak gue ya kan. Terus udah gitu mobilnya nggak ketemu-temu sampai sekarang. Nih chattingan Guda sama Medina. Kak nanti nih chattingan Guda sama Medina ya. Guda, Kak nanti kan dia mau bawa Velfire balik, tapi aku bilang mau di screening dulu besok di Toyota biar Yo beres sama ganti oli gitu ya bilangnya, biar dia pakai Alphard putih aku dulu. Ini udah di sini, ini gimana maksudnya? Katanya si Guda. Ini si Guda nih yang centang biru. Ini dia ke bawah. Terus Kak 845 punya Medina, jangan salah sebut. Nah, terus itu kata Guda. Jadi maksudnya ini punya Medina, jangan salah sebut, maksudnya suruh ngakuin mobil punya si Medina, padahal ini sementara punyanya si Guda. Nah kata Guda, kalau disuruh bohong gini nggak bisa aku, karena kan orang-orang showroom itu kan berkumpul kan, orang-orang showroom itu berkumpul dan orang-orang showroom itu berkumpul, jadi kan saling kenal, malu lah kalau misalkan bohong, apalagi sama si Uya, ya kan, kalau Uyanya tahu namanya jelek, nanti dia nggak bisa jual mobil lagi, kasihan kan si Guda. Terus begitu si Guda nggak mau bohong, udah deal, nggak akan nanya sih dia, ya udah nggak usah ngomong apa-apa kalau nggak ditanya, ada orang titip di showroom aja gitu, oke. Dia pelunasan malam ini, maksimum pagi mau dicoba. Oke. Maksimum pagi mau dicoba ke kantornya. Ntar transfer balik ke aku ya kak, kan BPKB Senin baru ada, ya ampun. Wait aku bilangin ngakak lah. Aku suruh 100 juta aja kalau gitu. Kan BPKB semua di showroom aku bilang, maaf lagi sakit jadi nggak fokus. Aduh. Ya udah nggak apa-apa, drop aja sampai hotel, pengen coba doang. Kasih lihat WA aku ke Guda, nggak enak mau dibayar malam ini kak, nggak apa-apa. Dia coba sampai hotel, dia langsung bayar biar aku tidur nyenyak. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors. Ya, si Puji kemarin karena ya mungkin dia kontak-kontak terus ya. Saya mau pergi ke Singapura Pak katanya. Saya bilang kemarin kalau nggak pergi gimana, saya sempat bilang begitu. Seperti itulah katanya sih. Mungkin ya di sana kan ada juga ada kan banyak di situ kan. Saya bawalah krunya kemarin di situ. Bawa si fotografernya juga. Jadi sekalian bikin vlog juga di situ. Berarti Pak Budi ke Singapura nggak sendirian apa bisa? Ya di samping momen liburan juga kan di sana kan Torik kan bukan sendiri, artinya Torik kan sama keluarganya, kan sama keluarga besar yang di situ kemarin. Saya sempat juga berhubungan dengan Hatta kemarin. Iya, saya titipkan kemarin sama siapa. Nitip gimana tuh Pak Haji, mungkin dia pesan sama Hatta? Iya, nitip pesan ya ini adiknya ke situ ya.
tolong kan namanya di negeri orang kan begitu ya, seluruhnya supaya dia bilang kata nggak apa-apa, saya kan ada di sini. Besok dari sana dia langsung ke Bali. Saya nggak ikut sih ya, pertama sekali kan saya juga ada tamu satu-satu, ada juga keluarga saya datang, terus kegiatan-kegiatan lain banyak juga yang perlu saya lihat dan saya periksa. Saya sibuk-sibuk juga sih. Kalau masalah makanan, mungkin setiap hari kirim makanan atau umpamanya, bahkan pakaian juga ada ya, saya sendiri juga tuh kayak ciprakan ya, kadang sudah dikirim baju ke saya ya. Ya mereka saya rasa sangat intens sekali untuk berkontak, saya rasa sih. Tapi saya tidak terlalu mencampuri sejauh itu. Tidak saya mencampuri sejauh itu. Tapi saya yakin. Nah, kalau di Bali tuh organisasi tadi ada apa? Kalau di Bali mereka ke Bali, si Puji kan besok ke Bali. Anak saya nomor 2 hari ini ke Bali. Mereka ada juga endorsement di situ sepertinya. Terus adalah acaranya juga. Di samping itu tentu mereka ingin liburan juga lah. Jadi semua itu bersertakan. Bukanlah pergi menghabis-habis waktu dan kalian aja, bukan. Memang ada juga endorsement di situ. Adalah kerjaan. Nah, pagi nggak ikut ke Bali? Ya, saya sih kemarin sempat saya mau ikut. Tetapi setelah pulang dari Malang ini, 2 hari anak saya ke Malang. 2 hari saya ke Malang sama cucu saya. Saya takutnya cucu saya ini kecapean. Kenapa? Karena kemarin dia kalau saya dibawa dia terlalu besar banget, nanti dia suka lari-lari sini, lari-lari sana. Jadi kadang-kadang dia tidur udah kecapean saya lihat. Jadi saya takut bawa dia nanti, takut juga dia sakit. Kayak saya lihatlah perkembangan ke depan. Kalau dia merasa ingin keluar, ya saya ajak main. Kalau enggak, ya mungkin saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.